Duo sahabat Karin dan Astri mau piknik bareng ke Italia. Dan untungnya harga tiket pesawat mereka lagi murah. Pesawat mereka dijadwalkan akan berangkat jam 10 pagi. Tapi bandara yang mereka tuju ternyata salah. Jadi mereka cuma punya dua alternatif. Ngeluarin uang 1,5 juta rupiah untuk beli tiket kereta ekspres ke bandara yang benar, atau beli tiket penerbangan selanjutnya seharga 6 juta rupiah kemudian nunggu di situ. Mereka harus gimana ya? Sebaiknya pilih opsi kedua aja. Lihat jamnya deh. Sekarang udah jam 10 kurang 5 menit. Boarding penerbangan mereka pasti udah kelewat. Jadi mereka nggak akan sampai di bandara tepat waktu meski naik kereta ekspres. Karin dan Astri akhirnya beli tiket pesawat lagi. Kemudian mereka berjalan menuju ke restoran bandara untuk beli kopi. Tapi ada hal aneh yang bikin nyali Karin jadi ciut. Dia langsung minta temennya untuk segera pergi dari situ. Memangnya Karin ngeliat apa sih? Cewek ini sebetulnya zombie. Duh, kok petugas keamanan bisa ngelolosin dia ya? Setelah keduanya sampai di atas pesawat, semua kursi ekonomi sudah ditempati. Karin dan Astri kemudian ditawari untuk duduk di kelas bisnis. Di dekat mereka ada 3 penumpang lain. Saat pramugari menghidangkan jus segar, seorang penumpang mulai bisik-bisik. Mereka beruntung banget. Rupanya mereka akan terbang dengan miliarder terkenal asal Italia. Memangnya penumpang mana sih yang beneran jadi miliarder? Cewek glamor ini memang sangat meyakinkan. Tapi kok aneh ya? Orang kaya masa pakai blazer polyester 100%? Cowok ini kelihatan sangat elegan. Tapi sepatunya pasti murah tuh. Udah butut lagi. Nah, cowok nyentrik ini pasti miliardernya. Meskipun pakaiannya kasual, jam tangan emasnya kelihatan super mahal. Cewek glamor itu mulai ngobrol dengan Karin dan Astri. Dia bilang dia baru aja liburan di pulau eksotis bareng teman-temannya. Dia juga ngeliatin sejumlah foto ke mereka. Saat cewek itu ke kamar mandi, Astri bisik-bisik ke Karin. Dia tuh bohong banget. Foto editan doang dipamer-pamerin. Gimana Astri bisa tahu? Kamu perlu merhatiin bayangan di dalam foto. Semuanya kelihatan asli, tapi gambar ini nggak ada bayangannya. Saat si cewek glamor minum jusnya, dia mulai terbatuk-batuk. Tiba-tiba, dia pingsan dan langsung jatuh ke pangkuan si miliarder. Cowok itu udah mau minta tolong kru kabin, tapi Karin mencegahnya. Dia bilang, cewek itu cuma pura-pura. Kok dia bisa tahu? Periksa aja isi tasnya. Di dalamnya ada banyak foto si miliarder dan artikel majalahnya. Dia juga punya tato bergambar cowok itu di kakinya. Wah, ternyata dia udah terobsesi banget sama si miliarder. Saat jam makan siang, miliarder itu ngajak Karin main game. Di situ ada 3 kotak dan salah satunya berisi makanan. Di dalam kotak juga ada 3 pernyataan, tapi cuma salah satunya yang paling benar. Bantu Karin nyari tahu kotak yang berisi makanan ya. Kalau makanannya ada di kotak pertama, berarti akan ada 2 pernyataan benar. Kalau makanan itu ditaruh di kotak ketiga, 2 pernyataannya juga akan benar. Tapi kita cuma perlu 1 pernyataan benar. Jadi, makanan itu pasti ditaruh di kotak kedua. Setelah ngebuka kotaknya, ternyata Karin dapat makanan enak. Si miliarder juga bilang, "Selamat, kamu dapat hadiah 100 miliar rupiah. Mat piknik." Karin dan Astri sudah sampai di kota Roma dan keduanya perlu ngambil barang bawaan mereka. Ternyata koper Astri kelihatan sama kayak 2 penumpang lain. Akibatnya mereka mulai cekcok. Apa kamu bisa nentuin pemilik dari ketiga koper itu?
Koper pertama pasti punya cewek ini karena di situ ada banyak bulu anjing. Koper ini dipasangi stiker bintang. Kamu udah ngeliatin ini di tas Astri kan? Dan koper terakhir milik cowok ini. Karena Karin dan Astri udah jadi orang kaya, mereka mau nyari agen properti biar bisa nyewa villa mewah. Rencananya, mereka mau liburan di villa itu. Si agen langsung nunjukin 3 rumah. Apa kamu bisa ngebantu mereka milihin rumah yang paling pas? Di rumah pertama ada kecoaknya. Pasti mereka nggak akan betah kan tinggal bareng hewan kecil ini. Rumah kedua kelihatan usang dan dindingnya mulai retak-retak. Sebentar lagi pasti ambruk. Nah, rumah ketiga ini yang kelihatan cukup bagus. Kolam renangnya memang kotor sih, tapi gampang dibersihin kok. Karin dan Astri keluar villa untuk nyari angin segar. Setelah mereka kembali, paspor mereka yang tersimpan di brankas udah hilang. Mereka segera lapor polisi dan petugas kemudian menginterogasi 3 tersangka. Koki bilang dia lagi sibuk nyiapin makan malam untuk Karin dan Astri. Petugas kebersihan seharian ngebersihin kolam renang. Dan si tukang kebun bilang dia lagi nanam bunga di luar villa. Dia juga nggak ngeliat ada hal yang mencurigakan. Siapa yang udah bohong? Tukang kebun, kalau dia lagi nanam bunga, di mana bunganya? Polisi langsung ngembalin paspor Karin dan Astri, kemudian menangkap tukang kebun. Keesokan harinya, kedua cewek itu pergi shopping. Para penjual di situ mau ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari turis kaya dan naif. Jadi, mereka bakal nawarin harga sampai selangit. Dari ketiga barang ini, cuma satu yang harganya masuk akal. Tapi yang mana ya? Lihat topeng Venesia ini deh. Ada tulisan barang loakan. Topeng ini pasti palsu. Magnet ini juga kurang bagus. Tulisan Italianya typo. Harganya pasti lebih murah dari itu. Keju biru ini memang kelihatan buluk, tapi masih normal kok. Jadi, cuma produk ini yang bisa dibeli Karin dan Astri dengan harga yang wajar. Kedua cewek itu kemudian pergi ke museum lokal. Tapi keduanya langsung tersesat saat sampai di koridor. Mereka ngelihat ruang bawah tanah misterius dengan 3 pintu. Di balik pintu pertama, ada portal waktu menuju abad pertengahan. Di balik pintu kedua, ada mumi jahat yang bisa ngutuk siapapun yang berani mengusiknya. Dan di pintu ketiga, ada sistem alarm laser. Berkas sinarnya bisa motong semua benda yang dikenainya. Jadi mereka harus milih pintu mana ya? Pintu yang kedua, muminya sedang istirahat tenang di dalam sarkofagus. Kalau Karin dan Astri nggak bikin gaduh di dekatnya, mereka bisa lewat begitu aja. Setelah sampai di luar, mereka melihat kerumunan wartawan di sekitar museum. Lukisan di museum udah dicuri. Polisi memeriksa 3 tersangka. Gani, petugas kebersihan, mengatakan dia lagi ngebersihin kamar mandi saat kejadian. Lukas, pemandu museum, ngeliat cewek aneh membawa map besar di dekat TKP. Dan Belinda, si cewek aneh, baru aja menggambar sketsa untuk ngerjain tugas mata pelajaran seninya. Siapa yang udah bohong? Lukas. Dia ngumpetin kanvas yang digulung di bawah kemejanya tuh. Karin dan Astri datang ke restoran untuk menikmati hidangan lokal. Tapi mereka ngeliat vampir di antara para pengunjung. Mereka pun buru-buru kabur dari situ. Pengunjung mana nih yang aslinya vampir? Wanita ini pakai kacamata hitam di malam hari. Dia juga nggak punya bayangan. Karin dan Astri pengen naik perahu sambil menikmati pemandangan. Seorang fotografer lokal tiba-tiba ngambil foto mereka lalu mencetaknya di kaos putih. Dia nawarin kaos itu sebagai souvenir, tapi Karin mengamati ada 3 perbedaan di fotonya. Apa kamu bisa tahu? Yang ini. Kedua cewek ini akhirnya mampir di kafe.
Karin pesen salad dan kopi, sedangkan Astri pengen pesen makanan manis. Barista kemudian nawarin 3 makanan yang masih ada. Bantu Astri nentuin makanan yang mau dipesen dong. Cupcake-nya pasti udah digigit tuh. Donat ini dihinggapi banyak semut. Tapi kalau roti yang ini tetap aman. Warna hijaunya cuma dihasilkan dari lapisan kacang pistasio kok. Itu bukan jamur. Malam harinya, Karin dan Astri baru balik ke villa lagi. Sang pemilik villa kelihatan marah besar. Dia belum menerima pembayaran sewa mereka karena kartu kredit pemberian miliarder itu telah diblokir. Tiba-tiba, mereka mendengar acara berita di TV. Seorang penipu yang telah ngerampok miliarder itu. Jadi, semua rekeningnya kosong melompong. 3 orang kemudian mengomentari situasi itu. Sopir miliarder bilang bosnya punya banyak musuh. Pacar si miliarder ngeluh kalau dia nggak bisa lagi bayar tukang cukur. Dan asistennya bilang dia akan segera ngembalin uangnya. Astri yakin kalau salah satu dari mereka pasti lagi nutup-nutupi sesuatu. Tapi siapa ya? Pacarnya. Kalau lagi nggak punya uang, kenapa dia malah ngeborong banyak barang? Pemilik villa kemudian bikin kesepakatan dengan Karin dan Astri. Kalau kalian bisa bikin minuman favoritku, utang kalian aku anggap lunas. Kedua cewek itu terpaksa mengiyakan karena nggak punya pilihan lain. Pria itu menyerahkan resepnya, tapi bahan terakhir di situ diberi kode. Kira-kira bahan apa ya yang harus dimasukin? Warna biru dan kuning kalau dicampur akan jadi hijau. Huruf B pada jeruk kalau diganti J akan jadi jeruk. Maka bahan yang perlu mereka tambahin adalah jeruk hijau. Keesokan paginya, Karin dan Astri udah kekunci di sebuah ruangan dengan 2 pintu. Kalau sampai salah milih pintu, mereka akan kekunci di situ selamanya. Tapi kalau pilihan mereka benar, mereka akan mendapat banyak perhiasan, uang, dan pakaian mewah seumur hidup. Di hadapan mereka sudah ada 2 penjaga. Salah satunya selalu berbohong, sedangkan penjaga yang satunya selalu jujur. Karin dan Astri nggak tahu identitas mereka, dan mereka cuma bisa ngajuin 1 pertanyaan. Apa yang harus mereka tanyain? Kalau aku nanya temanmu pintu mana yang membawaku ke timbunan harta karun, dia akan jawab apa? Kalau kedua cewek itu nanya ke penjaga yang selalu jujur, dia akan bilang temennya pasti nunjukin pintu yang salah. Dan kalau mereka nanya ke pembohong, dia juga akan nunjukin ke pintu yang salah. Kedua penjaga ini akan ngasih tahu pintu yang salah. Jadi, Karin dan Astri harus milih pintu yang satunya. Suatu hari, Lilis harus pergi ke rumah sakit. Saat memasuki tempat itu, dia langsung tahu kalau ada yang gak beres. Di koridor, dia melihat 3 dokter. Salah satunya terlihat nyeleneh. Dokter mana yang kurang waras? Yang sebelah kanan, dia punya mata dan giginya serigala. Bajunya juga tidak punya tanda pengenal. Jauh-jauh dari dia deh, Lilis. Lilis tetap ngotot gak mendengarkan saran kita dan langsung masuk ke ruangan dokter tersebut. Dokter bilang dia perlu mengoleskan krim pelindung ke tubuh Lilis, tapi sebetulnya dia cuma mau mengetes krim itu. Setelah mengoleskan krim ajaib ini, dokter menyuruh Lilis memilih salah satu dari 3 wadah yang harus dimasukinya. Wow, rumah sakit yang aneh. Salah satunya berisi limbah beracun, di wadah kedua terdapat zat asam yang bisa menembus daging. Wadah ketiga berisi lava gunung berapi yang tahun lalu hampir merusak seluruh kota. Wadah mana yang harus dipilih Lilis? Kali ini Lilis menjatuhkan pilihan yang tepat. Dia memilih tong berisi lava. Gunung berapi itu meletus tahun lalu, jadi lavanya sudah padat dan dingin. Oke, dia berhasil melalui eksperimen pertama. Kemudian, dokter memberinya 3 pil. Dia bilang pil merah bisa membantunya melihat masa lalu, yang biru bisa melihat masa depan, dan yang kuning bisa membaca pikiran orang lain. Pil mana yang harus dipilih Lilis?
Kali ini Lilis cukup pintar, dia memilih pil kuning tapi tetap mencurigainya sebagai eksperimen lain. Dia memang meminum airnya tapi tetap menahan pil itu di dalam mulut. Sebetulnya, ketiga pil itu beracun. Saat dokter pergi dari ruangan itu, Lilis segera membuang pilnya lalu melarikan diri. Wah, coba ke IGD aja. Di sana kamu nggak akan bertemu dokter aneh ini kok. Yeni sedang memasak makan malam untuk teman-temannya. Saat semuanya sudah duduk mengelilingi meja, tiba-tiba dia tahu kalau salah satu temannya kurang menyukai hidangannya. Kamu tahu yang mana? Miko. Dia diam-diam memberikan makanannya ke anjing Yeni. Sudah menjadi rahasia umum kalau rumah seram ditinggali penyihir dan gak ada seorang pun yang mau melihatnya. Maria berada di dalamnya, tapi kelihatannya dia cuma sendirian. Bagaimana mungkin? Siapa bilang kalau gak ada penyihir yang bernama Maria? Dia juga pernah muda dan cantik, tapi kemudian mendapat kutukan. Suatu kota menerapkan aturan aneh. Semua penduduk pria harus bercukur rapi, tapi nggak boleh mencukur dirinya sendiri. Di kota tersebut cuma ada satu orang yang punya izin untuk mencukur mereka, seorang penata rambut yang sudah berumur 40 tahun. Tapi, siapa yang mencukur penata rambut itu dong? Nggak ada, dia seorang wanita. Alia bertemu dengan orang asing dan segera mengenalnya. Dia belum pernah melihatnya dan belum pernah ada seorang pun yang pernah memperkenalkan orang itu ke Alia. Dia bukan seleb maupun orang hebat. Jadi, bagaimana Alia mengenalnya? Laki-laki itu adalah saudara kembar dari teman Alia. Budi seorang tukang semir sepatu, dia menawarkan jasanya ke para pejalan kaki yang berlalu lalang secara cuma-cuma. Tapi mereka yang menerima tawarannya akan membayarnya juga. Bagaimana bisa? Yang gratis cuma sepatu sebelahnya. Mereka tentu nggak mau berpenampilan aneh dengan satu sepatu aja yang terlihat bersih kan? Jadi, terpaksa deh harus bayar biaya semir untuk sepatu sebelahnya juga. Raja memerintahkan ketiga putrinya untuk menaruh 3 periuk yang sama, airnya juga sama di atas api. Dia berjanji, siapapun yang airnya mendidih pertama kali akan menjadi pewarisnya. Ternyata, periuk putri ketiga yang mendidih duluan. Bagaimana bisa? Kedua kakaknya terus membuka dan menutup periuk itu untuk mengecek airnya. Tapi putri bungsu membiarkan periuknya tetap tertutup. Mau soal matematika nggak? Ini cuma perlu logika kok. Coba cari tahu. Gimana caranya dapat angka 200 dari 188? Kamu cuma boleh menggunakan satu garis. Beri garis lurus yang memotong angka 188 secara horizontal. Dengan begini akan didapat 2 angka 100. Si A berumur 25 tahun pada tahun 2000, tapi dia malah berumur 20 tahun pada tahun 2005. Bagaimana mungkin? Orang ini hidup di era sebelum Masehi. Seorang pria mau pergi ke pesta temannya, dia bilang ke istrinya kalau dia akan pulang sebelum matahari terbit. Dia pun bercukur, lalu meninggalkan rumah. Kemudian dia pulang sebelum matahari terbit seperti janjinya. Tapi kok brewoknya sudah panjang dan lebat? Bagaimana mungkin? Mereka tinggal di tempat yang mengalami malam kutub. Malam ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Seorang cowok sedang berkendara dari Jakarta menuju Bandung. Sebelum sampai tujuan, dia baru tahu kalau salah satu ban mobilnya bocor sejak awal perjalanan tadi. Tapi dia berhasil sampai di tempat tujuan dan mobilnya juga baik-baik saja loh. Bagaimana mungkin? Yang bocor ban serepnya.
Direktur keuangan sebuah perusahaan besar akhirnya berhasil meyakinkan rekanan baru untuk menandatangani kesepakatan penting. Dia memasukkan dokumen ini ke map lalu meninggalkannya di meja kantornya. Saat dia kembali keesokan harinya, map itu sudah hilang. Direktur itu mengumpulkan semua karyawan kantor dan menginterogasi mereka. Petugas kebersihan bilang dia sibuk mengepel lantai dan tidak tahu menahu kondisi di sekitarnya. Desainer menjelaskan dia seharian di ruangannya. Sebagai seniman, dia juga nggak tertarik dengan dokumen itu. Si akuntan mengaku kalau dia sudah masuk ke ruangan Pak Direktur untuk minta tanda tangan dokumen. Tapi ruangannya kosong, jadi dia segera pergi. Siapa yang mengambil map berisi kesepakatan itu? Desainer, Pak Direktur nggak secara spesifik menyebutkan map yang hilang, bagaimana dia tahu kalau isinya dokumen kesepakatan? Eric cuma memakai kaos kaki hitam atau putih. Suatu pagi, dia harus segera bersiap-siap untuk menghadiri rapat penting dengan rekanan baru. Tapi tiba-tiba mati listrik. Cowok itu punya 10 kaos kaki putih dan 10 kaos kaki hitam, tapi semuanya tercampur. Dia nggak mau kelihatan konyol di tempat kerjanya dengan pakai kaos kaki yang tidak berpasangan. Kalau di kamarnya gelap gulita, berapa kaos kaki yang harus dia keluarkan dari laci agar warnanya sesuai? 3 kaos kaki sudah cukup kok. Dalam satu set yang terdiri dari 3 kaos kaki, dia akan mendapat 2 kaos kaki dengan warna yang sama. Suatu malam ada vampir lapar yang membuntutimu di jalanan sepi. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka lebar. Kamu pun bersembunyi di situ dan si vampir tidak bisa masuk ke tempat persembunyianmu karena kamu segera mengunci pintu, tapi ia menunggumu di luar. Tenang, kamu masih punya harapan kok. Ada 3 pintu yang bisa meloloskanmu dari situ. Saat kamu membuka pintu pertama, ada lava cair. Bukan yang ini. Pintu kedua menuju ruangan berisi sejumlah tarantula sebesar kepala. Astaga! Dan dari pintu ketiga, kamu bisa mendengar gonggongan anjing besar di dalamnya. Bikin takut aja. Apa yang harus kamu lakukan? Tunggu saja sampai pagi. Vampir nggak akan tahan dengan sinar matahari. Penguntitmu itu juga akhirnya meninggalkanmu kok. Kamu terjebak di ruangan yang mulai dipenuhi air keran. Di ruangan itu tidak ada jendela, pintunya juga tertutup dan disegel. Tapi kamu punya alat pel dan ember besar. Nah, bagaimana caramu keluar dari situ? Matiin aja kerannya. Beres. Yani memberitahu bosnya kalau seseorang telah mengambil dokumen rapat yang telah dia siapkan. Dia juga menambahkan kalau dia sempat melihat seseorang berpakaian rapi, bersarung tangan, dan memakai masker hitam. Ya, utamakan keselamatan. Orang itu juga memakai 3 cincin di jarinya. Bosnya tidak percaya dengan cerita Yani. Kenapa? Yani bilang orang itu pakai sarung tangan. Gimana dia bisa tahu kalau di jarinya ada 3 cincin? Mungkin dia lupa belum ngeprint dokumen itu. Pemilik hotel sedang mengecek kemajuan hotel yang dibangunnya di lokasi konstruksi. Dia sudah punya rencana besar dan ingin membuka hotel itu secepatnya. Suatu saat, dia meninggalkan kopernya yang berisi dokumen penting di atas meja. Seorang pekerja mengambil koper itu, lalu kabur. Si pemilik hotel tidak melihat pelakunya, tapi dia segera menghubungi polisi. Ada 3 tersangka. Arsitek bilang dia sedang menghubungi penyedia listrik karena tempat ini memang belum teraliri listrik. Desainer memberitahu polisi kalau dia sedang membeli cat dinding yang berkualitas. Tukang listrik bilang dia sedang berada di ruang bawah tanah mencoba memperbaiki bohlam yang pecah. Detektif segera tahu pembohongnya. Apa kamu juga tahu? Tukang listrik. Bagaimana dia memperbaiki bohlam yang pecah kalau di situ belum ada listrik sama sekali? Dasar pembohong. Ada 2 cewek bersaudari, masing-masing bernama Maya dan Ariana. Mereka tuh seharusnya belajar di perpus, tapi salah satunya malah pergi ke pesta. Saat mereka pulang, orang tua mereka langsung tahu siapa yang nggak datang ke perpus. Apa kamu juga tahu? Maya, di rambutnya ada glitter tuh.
Pak Haris menyewakan kos-kosan. Dia melarang penghuni kosnya membawa hewan peliharaan. Tapi kok dari lantai 2 terus-terusan terdengar gonggongan anjing? Di lantai tersebut ada 3 penghuni kos. Pak Haris pun kemudian mendatangi mereka. Ada Pak Wisnu, Bu Kaila, dan Pak Anang. Kira-kira siapa nih yang punya anjing? Pak Anang, coba deh lihat rak sepatu miliknya. Beberapa sepatunya rusak karena gigitan. 4 sahabat sedang dalam perjalanan keluar kota dengan mobil. Suatu ketika, si sopir agak meleng sehingga mobilnya menabrak tiang. Sesaat kemudian, polisi tiba di lokasi dan mulai melakukan investigasi. Saat dia menanyakan siapa pengemudinya, nggak ada yang mau ngaku dong. Si polisi kemudian mengecek mobil itu. Nah, apa kamu tahu siapa pengemudinya? Gadis yang berambut merah. Di kursi kemudi ada sweater dan cuma dia yang nggak pakai sweater. Jadi, sudah pasti sweater itu milik dia. Bu Mulia lagi nunggu paket yang sudah lama belum datang juga. Karena harus segera ngantor, dia meminta suaminya untuk menanyakan paket itu ke kantor pos. Saat Bu Mulia pulang, suaminya mengaku kalau dia baru saja kembali dari kantor pos. Lalu, dia bilang, petugas pos belum menerima paket itu. Tapi Bu Mulia nggak percaya dan malah menuduh suaminya belum pergi kemanapun. Kok dia bisa tahu? Lihat aja mobilnya, masih tertutup salju. Untuk pergi ke kantor pos, Pak Mulia harus membersihkannya dulu. Di dunia paralel, penghuninya cuma boleh bersenang-senang dan makan permen. Gak ada yang boleh baca buku atau belajar. Bu Ruli pulang setelah ngupi-ngupi di kafe bersama gengnya. Ketiga anaknya juga seharusnya bersenang-senang. Kemudian Bu Ruli menanyakan aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing anaknya. Hana bilang dia nonton TV seharian. Ella mengaku dia telah menghabiskan waktunya dengan berwisata air. Lalu Eva menjelaskan kalau dia dan teman-temannya ikut lomba makan permen. Tapi Bu Ruli tahu salah satu anaknya itu berbohong. Dia malah belajar seharian. Siapa? Hana. Lihat tangannya baik-baik. Ada noda bekas tinta. Kalau dia nonton TV seharian, kenapa juga pegang-pegang pulpen? Pada bulan Juni, semua mahasiswa Fakultas Ekonomi mengikuti ujian ekonometrika. Makul ini paling sulit di semester tersebut, sehingga semua mahasiswa jadi dakdikduk. Saat hari H, mereka pun memasuki ruang ujian, dan kursinya sudah diatur sedemikian rupa. Dosen yakin kalau salah satu mahasiswanya akan menyontek, jadi dia meminta si mahasiswa untuk duduk di depannya. Memangnya mahasiswa yang mana? Bagaimana dosen itu bisa tahu? Cowok yang berambut hitam. Mahasiswa lain berpakaian ringan. Tapi cuma dia sendiri yang memakai sweater berlengan panjang. Pasti ada yang dia sembunyikan. Oke, lanjut ya. Coba amati ketiga mahasiswi ini. Vina, Meli, dan Susi. Salah satu dari mereka menyontek saat ujian, tapi nggak ada yang memergokinya. Yang mana? Dan gimana dia menyontek? Susi, dia memakai sepatu boots tinggi. Di dalam sepatu itu ada contekannya. Mia mengadakan pesta di rumahnya. Di tengah pesta, dia tahu kalau kakaknya hilang. Dia pun mengeceknya ke lantai atas. Saat mendekati kamar kakaknya, Mia mendengar suara cekikikan. Rupanya, si kakak sedang ada di dalam kamarnya dengan cewek. Tapi, Mia belum tahu siapa cewek itu. Dia pun jadi kepo. Setelah mereka pergi, Mia segera menyelinap masuk untuk mencari petunjuk. Dia mencurigai 3 gadis.
Lily, Sinta, dan Nike. Gak perlu berlama-lama, Mia pun tahu cewek yang dipacari kakaknya itu. Yang mana? Nike. Ada anting yang tergeletak di sofa. Dan saat itu, Nike cuma pakai satu anting yang sama persis. Yang satunya pasti hilang. Dari ketiga mahasiswa itu, mana nih yang bukan manusia sebenarnya? Cowok yang di tengah tidak punya bayangan. Wah, mencurigakan juga. Miko naksir dengan Ella, teman sekelasnya. Suatu hari, Miko mengiriminya surat untuk mengajaknya ngedate. Tapi Miko lupa meja Ella. Apa kamu tahu meja mana yang perlu diingat oleh Miko? Lihat deh foto Ella. Dia melambaikan tangan kirinya. Jadi kemungkinan dia kidal. Cuma ada satu meja yang pulpennya ditaruh di sebelah kiri buku catatan. Pasti itu meja Ella. Manajer supermarket tahu kalau pisang di tokonya telah dicuri. Dia pun melakukan investigasi sendiri, lalu mendapatkan 3 tersangka. Tapi dia nggak bisa asal nuduh pelanggannya sebelum benar-benar yakin. Coba deh amati mereka lebih dekat. Siapa yang mencuri pisang itu? Kamu lihat cowok yang bertopi itu? Wah, topinya bisa jadi tempat yang pas buat ngumpetin barang curiannya. Pasti dia pencurinya. Brian dan Gina lagi piknik ke London. Malam itu mereka janjian mau ketemu di sebuah kafe. Mereka sedang dalam perjalanan menuju lokasi. Salah satu dari mereka kurang cerdas. Apa kamu tahu yang mana? Brian. Di Inggris, pengemudi harus berkendara di sebelah kiri. Lah, dia menyetir mobilnya di sebelah kanan. Saat pagi buta, sejumlah uang telah lenyap dari brankas akuntan di sebuah perusahaan besar. Saat itu cuma ada 3 karyawan. Hani, si akuntan, bilang dia pergi ke kamar mandi selama beberapa menit. Eric, manajer software, mengaku dia sedang istirahat makan siang, jadi nggak tahu menau. Yusuf, petugas kebersihan, bilang saat itu dia sedang membersihkan lantai 2. Jadi, pembohongnya siapa? Eric, dia nggak mungkin beristirahat makan siang. Saat itu masih pagi buta. Seseorang telah mencuri makanan di supermarket. Mereka nggak berhasil menemukan pelakunya. Si manajer kemudian menyewa detektif. Coba deh perhatiin baik-baik rekaman CCTV selama setahun itu. Apa kamu tahu pencurinya? Wanita hamil yang berambut hitam. Udah selama setahun, tapi dia masih juga hamil. Ukuran perutnya juga sama. Wah, pasti pura-pura hamil tuh. Tia dan pacarnya, Dodi, sedang menikmati waktu bersama. Setelah makan siang, Dodi bilang dia harus menyelesaikan urusan mendadak. Lalu dia meninggalkan Tia sampai berjam-jam. Ketika Dodi kembali, Tia tahu kalau Dodi telah menipunya. Seketika itu juga, dia minta putus. Loh, kenapa? Lihat leher Dodi deh. Ada noda lipstik, warnanya merah. Sedangkan Tia pakai lipstik pink. Waduh Dodi, lipstik siapa tuh? Ketahuan ya? Pak Robi, salah satu dokter bedah terbaik, datang ke perusahaan asuransinya. Pria itu bilang dia kerampokan di jalan. Pegawai asuransi pun segera menanyakan detail penjahatnya. Tapi Pak Robi bilang dia nggak ingat. Kejadiannya berlangsung sangat cepat. Lagi pula penglihatannya rabun.
Tapi kemudian pegawai asuransi itu tidak mau menginvestigasi lebih lanjut. Dia bilang Pak Robi berbohong, karena sebetulnya dia nggak dirampok. Kenapa lelaki itu nggak percaya dengan Pak Robi? Pak Robi seorang dokter bedah. Dokter bedah mana mungkin rabun. Jadi, Pak Robi pasti bohong. Semua nugget ayam yang dijual di sebuah toko tiba-tiba lenyap. Pemilik toko segera menghubungi polisi. Investigasi pun dimulai. Di TKP terdapat 3 tersangka. Bu Wilda bilang keluarganya vegetarian. Sudah pasti dia nggak akan tertarik dengan nugget ayam. Pak Martin menjelaskan, saat itu dia harus buru-buru pulang karena ada conference call. Lalu Pak Tommy bilang dia nggak nyuri. Apa kamu tahu pencurinya? Pencurinya Bu Wilda. Dia bilang keluarganya vegetarian, tapi kok di belakangnya ada ayam panas yang terhidang di atas meja. Ismi sedang menyusuri hutan. Saat mulai gelap, dia mencari-cari jalan pulang, tapi nggak nemu juga. Dia pun tersesat. Akhirnya, dia melihat rumah penyihir. Lalu dia meminta si nenek sihir untuk menunjukkan jalan pulang. Penyihir itu pun mengiyakan, tapi dengan satu syarat. Dia memberi Ismi seutas tali, lalu berkata, "Taruh tali ini di mana saja. Kalau aku bisa menginjaknya, kamu harus tinggal bersamaku selamanya. Tapi kalau aku tidak bisa, akan kutunjukkan jalan pulang." Apa yang harus dilakukan Ismi? Taruh tali itu di dekat dinding. Dengan begitu si penyihir nggak akan bisa menginjaknya. Lihat gambar ini baik-baik ya. Coba tebak siapa pencurinya. Cowok ini. Tangan kanannya merogoh isi tas cewek ini. Seorang pengusaha super kaya, Pak Budi Hartawan, diculik dan disekap sendirian di ruangan gelap. Baterai ponselnya hampir habis, jadi dia hanya bisa menulis satu pesan. Dia tahu seseorang mungkin memata-matai ponselnya, jadi dia memutuskan untuk menulis pesan dengan kode kepada teman SMA-nya Rudy Salim yang sekarang menjadi pemilik agensi detektif. Dia ingat saat SMA mereka sering saling berkirim pesan rahasia, jadi dia menggunakan teknik yang sama. Begini isi pesannya, JOJ FMBI KPOJ. Kamu bisa tebak apa artinya? Saat SMA, mereka sering menggeser satu huruf ke kanan setiap kali mereka perlu menulis kode rahasia. Untuk memecahkannya, kamu harus mengambil satu huruf ke kiri. Alfabet mereka terlihat seperti ini. Pesannya adalah, ini ulah Joni. Setelah membaca pesan itu, Rudy langsung tahu siapa yang dibicarakan temannya. Joni adalah direktur keuangan perusahaan Budi. Rudy pernah melihatnya satu kali di sebuah pesta beberapa tahun lalu, jadi dia tahu seperti apa penampilannya. Rudy memutuskan untuk menyelidiki sendiri kasus ini dan membantu temannya. Dia yakin ada barang rahasia di rumah besar milik Budi. Entah bagaimana, dia yakin Joni pasti sudah merebut kunci rumah besar Budi. Si resepsionis Julia mengatakan, Joni akan selalu makan siang dengan mitra bisnis berbeda tepat pukul 2 siang di kafe favoritnya. Saat si detektif pergi ke kafe, dia melihat Joni, pria berjenggot itu, sedang membahas urusan bisnis dengan seseorang. Keduanya menaruh koper di samping kursi dan kedua koper itu tampak sangat mirip. Rudy pun menunggu Joni dan orang kedua ini meninggalkan kafe. Mereka masuk ke mobil dan menaruh kedua koper mereka di kursi belakang. Detektif itu mengikuti mereka meninggalkan mobil di tempat parkir dan untungnya mereka lupa mengunci pintu mobil. Koper mana yang harus diambil si detektif? Yang masih terlihat baru. Saat mereka berjalan ke mobil, si detektif melihat ada goresan di tas orang kedua.
Kedua tas itu dikunci dengan password agar tidak terlihat mencurigakan. Si detektif memutuskan tidak mengambilnya dan memecahkan kodenya tepat di dalam mobil. Bisakah kamu membantunya membuka koper ini? Kodenya 000. Kopernya masih baru dan Johnny mungkin belum punya waktu untuk mengatur kode baru. Selain itu, Johnny juga yang kelupaan mengunci mobil dan mobil itu dibiarkan di tempat parkir. Jadi, tak heran dia memakai kode default untuk kopernya. Setelah si detektif mendapatkan kunci, dia menuju ke rumah Budi. Pintu depan bisa langsung dibuka menggunakan kunci di tangannya. Ruang membaca Budi ada di lantai atas. Karena Rudy pernah ke sana, dia ingat tangga ke lantai 2 ini menyimpan rahasia. Jika salah menginjak anak tangga, kamu akan langsung jatuh ke basement dan tak akan bisa keluar dari sana sendiri. Anak tangga mana yang harus dilongkap Rudy? Anak tangga bercelah di tengah. Saat diinjak, anak tangga ini terbuka dan kamu akan terperosok di ruangan gelap dengan kelelawar dan laba-laba. Ih, ngeri! Oke, Rudy akhirnya ada di pintu ruang membaca dan Budi selalu menggunakan tombol untuk membukanya. Rudy hanya bisa mencoba 1 kali. Ada 3 tombol, kuning, hijau, dan biru. Mana yang harus dipilih si detektif jika dia tahu Budi adalah seorang penggemar berat lukisan? Kombinasi biru dan kuning menghasilkan warna hijau. Jadi, pintunya terbuka. Lampu hijau untuk detektif kita. Dia akhirnya sampai di brankas berisi dokumen rahasia yang bisa membantunya menemukan kebenaran. Jelas, seperti brankas lainnya, brankas ini dikunci dengan kode. Ada peringatan juga di sana, kamu hanya bisa memasukkan kodenya 1 kali. Kalau salah memasukkan kode, brankasnya akan terkunci selamanya. Rudy pun mencari petunjuk dan tara, firasat Rudy benar. Dia melihat kertas di laptop Budi, tertulis kode rahasia. Dan ada kombinasi 3 digit, 3 digit lain, dan 1. Digit di tengah tidak terlihat karena ada noda tinta di atasnya. Bisakah kamu memecahkan kode ini hanya dengan sekali coba? Kodenya 371. Si detektif menduga kode ini sering digunakan. Jadi, tombolnya pasti agak aus. Dia benar, karena sudah tahu awal dan akhirannya, dia hanya perlu menemukan 1 angka lain yang sudah usang. Sip, dokumen rahasia yang dia butuhkan untuk penyelidikan sudah ada di tangan. Dia memeriksa semua berkas dan akhirnya menemukan sesuatu yang kelihatannya seperti dokumen asli yang dia butuhkan. Agar bisa dijadikan bukti kuat, dia perlu mencari yang asli. Ada 4 berkas, tampilannya hampir sama, tapi hanya 1 yang asli. Kamu bisa tebak yang mana? Berkas di atas kiri yang asli. Ada stempel, tanda tangan, dan bertuliskan perjanjian. Yang di sebelahnya terlihat sama, tapi ada salah eja. Tertulis perjanjain, sementara 2 berkas lain tidak dilengkapi stempel atau tanda tangan. Si detektif membaca perjanjian ini lebih mendetail dan isinya menyinggung lukisan yang Budi beli di pelelangan. Rudy tiba-tiba teringat bahwa temannya Budi diculik agar seseorang bisa menyelinap ke rumahnya dan mengambil lukisan super mahal itu. Dia melihat ke dinding yang berisi semua lukisan koleksi Budi dan menyadari tidak ada lukisan yang hilang. Jumlah paku di dinding sama banyaknya dengan jumlah lukisan. Tetap saja ada yang aneh dengan salah satunya. Bisakah kamu melihat apa yang salah di sini? Meski semua lukisan ada di sana, ada 1 yang tidak berbingkai. Menurut perjanjian, lukisan itu baru saja dibeli dan seorang ahli seni membantu Budi mengambilnya. Sang pakar adalah orang yang jujur dan dia membantu Budi memastikan semua lukisan lain dalam koleksinya juga asli. Kali ini, lukisan itu ternyata hanya salinan. Kenapa si ahli seni menyarankan Budi membelinya?
Meskipun lukisannya tidak berharga, bingkainya adalah karya seni yang indah dan mahal. Orang yang mencurinya pasti tahu soal ini. Sekarang semuanya jelas, Rudy harus menemukan Budi dan bingkai berharganya. Dia keluar mencoba menyimpulkan kemana si penculik membawa Budi pergi. Rudy melihat semua jejak di tanah. Dia harus mengikuti salah satunya untuk tahu kemana harus mencari Budi. Dia harus pergi kemana? Dia harus mengikuti jejak ke kiri. Ada 3 rangkaian jejak di sini. Yang pertama milik mobil Rudy, jejak kedua milik kendaraan roda 2, dan karena jejaknya sangat tipis, pasti ini jejak sepeda. Tampaknya tidak mungkin untuk menculik seseorang ke suatu tempat dengan sepeda. Jadi, ini pasti jejak sepeda pengirim surat yang datang setiap hari untuk mengirim surat. Lintasan terakhir pasti milik mobil besar, jadi Rudy harus mengikutinya. Dia beruntung tidak ada belokan di jalur ini, jadi dia tinggal menempuh jalan lurus. Setengah jam kemudian, dia melihat tempat mirip istana. Dia pergi ke sana dan melihat 3 parit di depannya. Ini yang pertama, deretan tiang pancang logam. Bagaimana Rudy bisa melompatinya dengan aman? Ada balon udara kecil di dekat sana. Rudy harus melepas tambatannya dan menyalakan apinya untuk lepas landas. Karena parit berikutnya terbakar, Rudy merasa tidak aman untuk terbang di atasnya karena balon udara tidak terbang cukup tinggi dan minyaknya sudah mau habis. Dan pasti sebentar lagi mati. Namun dia masih berhasil menyeberangi parit penuh api dengan mudah. Bagaimana mungkin? Dia mengambil pasir dari pemberat balon udara dan menuangkannya ke api untuk memadamkannya. Parit terakhir berisi lava panas mendidih. Rudy butuh waktu lama untuk mencari cara menyeberanginya, tapi dia berhasil lewat di sana dengan aman. Kok bisa? Ada banyak batu di sekelilingnya, aliran lavanya sama sekali tidak dalam. Jadi dia melemparkan batu ke sana untuk membuat jalan setapak. Bagian dalam istana ini agak kecil, jadi hal tersulit yang harus dilakukan adalah menerobos masuk ke dalamnya. Saat memasuki aula, Rudy melihat 3 pintu. Di atas pintu ada sebuah tanda. Tulisannya, salah satu pintu mengarah ke labirin yang tak mungkin dilewati siapapun. Salah satu pintu ini adalah pintu keluar. Jika kamu memasukinya, kamu harus melintasi ketiga parit lagi. Salah satu pintu ini memiliki apa yang kamu cari. Saat Rudy melihat pintu-pintu ini, dia langsung tahu di mana temannya berada. Pintu mana yang dia pilih? Gagang pintunya terbuat dari logam berkilau. Keren memang, tapi menyisakan semua sidik jari yang pernah menempel. Satu-satunya pintu yang punya sidik jari adalah pintu di sebelah kiri. Rudy membuka pintu dan melihat temannya. Budi bergegas keluar dari ruangan gelap itu, dan saat menuju pintu keluar, mereka melihat beberapa bingkai. Mana bingkai milik Budi? Yang persegi panjang. Lukisannya berbentuk persegi panjang dan 2 bingkai lainnya berbentuk persegi. Kedua sahabat itu keluar dari istana, masuk ke mobil, dan pergi ke kantor polisi. Di sana, seorang petugas sudah menunggu. Mereka menangkap 3 tersangka yang mungkin mencuri bingkai indah itu. Budi dan Rudy masuk ke sana secara terpisah, tapi tetap memilih orang yang sama. Siapa yang mereka pilih? Pria di sebelah kanan. Budi memilihnya karena dia adalah ahli seninya. Rudy memilihnya karena dia melihatnya makan siang bersama Johnny. Wow, sepertinya ahli seni ini bakal dipecat oleh Budi. Halo Sherlock, sudah bangun? Eric, Nabila, dan Cynthia yang memakai topi sedang bermain bola voli di pantai. Cuacanya panas dan salah satu teman mereka mengajak yang lain berenang di laut. Salah satu dari mereka tidak bisa berenang karena dia robot. Oke, kamu bisa tebak siapa?
Nabila. Pertama, cuma dia yang tidak berkeringat dan pipinya tidak memerah karena kepanasan. Selain itu, dia kelihatannya punya kalung kecil, tapi sebenarnya itu colokan USB, supaya kalau tenaganya habis, bisa langsung dicas. Jane sedang naik bus sepulang kerja. Dia lelah setelah melewati hari yang sibuk, tapi dia nggak bisa duduk karena busnya super ramai. Ada beberapa penumpang yang bertingkah aneh dan dia khawatir mereka mungkin zombie. Penumpang mana yang zombie? Ada 2 zombie di bus ini. Cowok di sebelah kiri yang lengannya diperban dan wanita di sebelah jendela yang terus menggeram dari tadi. Aku turun di sini aja deh, serius. John suka taruhan dengan teman-temannya. Jumat lalu, dia bertaruh dirinya bisa menaruh botol di tengah ruangan dan dengan mudah masuk ke sana. Teman-temannya yakin dia tak akan bisa melakukan tantangan seperti ini. Jadi, mereka udah pede bakalan menang. Tapi ternyata, John menang taruhan lagi. Bagaimana dia bisa menang lagi? John memang bilang dia bisa menaruh botol di dalam ruangan dan masuk ke sana. Tapi dia nggak bilang akan masuk ke botol atau ke ruangan itu kan? Jadi, dia masuk ke ruangan tanpa masalah dan memenangkan taruhan. Kreatif juga sih John. Ada 6 cangkir berjejer di atas meja. 3 yang pertama kosong, tapi gelas keempat, 5, dan 6 penuh. Kamu harus mengubah urutan cangkir yang kosong dan penuh menjadi selang-seling. Tapi, kamu cuma boleh menyentuh 1 cangkir dan tidak boleh mendorong atau memindahkan cangkir dengan bantuan cangkir lain. Bagaimana caranya? Ambil cangkir nomor 5 dan tuang airnya ke cangkir 2, lalu taruh lagi. Desi sedang jalan-jalan di hutan dan melihat istana super megah di kejauhan. Hari sudah hampir malam, jadi dia mau minta izin untuk menginap di sana. Tapi waktu mengetuk pintu, dia malah dijawab oleh troll. Dan troll ini tidak suka diganggu. Dia menangkap dan menyekap Desi di penjara bawah tanah dengan 2 penjaga. Troll itu bilang, Desi bisa keluar dari sini kalau berhasil memecahkan teka-teki. Ada 2 pintu di ruangan ini, 1 terkunci dan yang lain mengarah keluar. Para penjaga tahu pintu mana yang bisa membebaskan Desi. Tapi Desi hanya bisa menanyakan 1 pertanyaan. Salah satu penjaga selalu berkata jujur, sementara yang lainnya selalu berbohong. Aku punya tuh temen yang begitu. Desi tidak tahu siapa yang bisa dipercaya dan cuma punya 1 kesempatan untuk bisa bebas. Pertanyaan apa yang harus dia tanyakan? Desi harus bilang, kalau aku nanya ke temanmu, mana pintu yang mengarah keluar, pintu mana yang dia tunjuk? Tak peduli penjaga mana yang menjawab, mereka akan menunjuk pintu yang terkunci. Si pembohong akan menunjuk ke pintu yang salah, sementara si jujur juga akan menunjuk ke pintu yang salah. Karena troll pembohong akan menunjuk pintu itu. Dengan begitu, Desi tahu pintu mana yang salah dan tinggal memilih pintu satunya. Kamu punya 2 tali dan sekotak korek api. Kalau kamu membakar kedua ujungnya, tali ini akan terbakar habis selama 60 menit. Bagaimana kamu bisa menggunakan tali ini untuk mengukur 45 menit? Kamu perlu membakar salah satu tali dari kedua ujung. Di saat yang sama, kamu membakar tali yang satunya lagi, tapi cuma 1 ujungnya. Waktu tali pertama terbakar habis, tali kedua masih menyisakan 30 menit. Sekarang, kamu perlu membakar ujung tali satunya. Maka, tali pun akan terbakar 2 kali lebih cepat dan kedua talimu akan habis terbakar dalam 45 menit. Kalau kamu penasaran apa yang akan terjadi setelah 45 menit ini, semuanya masih misteri. Rudy dianggap konyol oleh semua orang di kotanya karena setiap kali seseorang menawarinya pilihan koin 500 perak atau selembar 1000-an, dia selalu memilih koin 500 perak. Orang-orang di seluruh kota memberinya tawaran yang sama untuk menguji apakah Rudy memang konyol. Setiap kali ditawarkan, Rudy selalu memilih uang koin. Orang-orang ini tidak sadar bahwa Rudy sebenarnya super pintar. Apa kamu tahu kenapa Rudy adalah orang yang pintar? Rudy sebenarnya super pintar karena dia membuat semua orang memberinya uang secara cuma-cuma. Selama dia terus memilih opsi yang lebih kecil, orang-orang akan terus datang dan menguji kekonyolan Rudy berulang kali. Lihat mobil itu adalah hasil penolakan Rudy terhadap uang lembar 1000-an selama lebih dari 10 tahun. Dan tabungan recehannya sudah cukup untuk membeli mobil.
3 orang ini sedang mencoba menguji siapa yang terpintar di antara mereka. Seorang pejalan kaki yang lewat pun menawarkan bantuan. Dia bilang dirinya punya teka-teki dan siapapun yang berhasil menjawab bisa menyebut dirinya yang terpintar. Dia berkata, "Di tanganku ada 5 topi, 3 di antaranya berwarna hitam dan 2 lagi putih. Tutup mata kalian." Ketiga pria itu memejamkan mata, lalu si pejalan kaki tadi memakaikan topi hitam ke mereka dan menyembunyikan 2 topi putih di tasnya. Sekarang buka mata kalian. Orang yang bisa menebak warna topi apa yang sedang dirinya pakai adalah orang yang terpintar. Mereka menghabiskan waktu lama dengan saling memandang untuk memecahkan teka-teki ini. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menjawab, "Aku pakai topi hitam." Nah, kenapa dia bisa nebak itu? Oh, dia sebenarnya nggak nebak-nebak. Dia mencoba berpikir logis, tapi nggak ada jawaban yang logis. Jadi, dia melihat bayangannya di genangan air bekas hujan semalam. Kamu sedang berada di galeri foto. Setelah melihat ke dinding, kamu sadar salah satu foto di sana agak janggal. Kamu melihat rakun, lama, bola, dan balon. Kamu tahu mana yang janggal? Waktumu 7 detik untuk menebak. Jawabannya adalah gambar lama. 3 objek lainnya memiliki 2 huruf vokal berbeda di namanya, sementara lama hanya punya huruf A. Ada 1 tong air di halaman rumahmu, kamu melihat ke dalamnya dan mengatakan isinya lebih dari setengah, tapi temanmu bilang isinya kurang dari setengah. Bagaimana kamu tahu siapa yang benar tanpa menggunakan alat apapun atau tanpa menumpahkan air dari tong? Miringkan tongnya sampai airnya hampir menyentuh bibir tong. Kalau dasar tongnya terlihat, isi tongnya kurang dari setengah. Tapi kalau dasarnya masih tertutup air, berarti isi tongnya lebih dari setengah. Saat sedang berjalan-jalan di hutan, kamu menemukan 3 cabang jalan. Yang pertama ditutupi lava mendidih, yang kedua dipenuhi paku tajam dan pecahan kaca. Sementara yang ketiga sangat dingin sampai rasanya seperti di Antartika. Jalan mana yang harus kamu pilih? Pilih jalan ketiga, karena sebentar lagi pasti hangat. Jalan ini nggak jauh dari jalan berisi lava, jadi esnya akan mencair dalam beberapa detik. Diki sedang duduk sambil membaca buku di rumahnya. Tiba-tiba, patung milik istrinya yang super mahal yang ada di kamar jatuh dan pecah. Dia berlari ke sana tepat waktu dan melihat orang asing melompat keluar jendela lalu kabur. Diki mencoba mengejarnya, tapi kacamatanya berkabut karena udara dingin. Jadi, dia tidak bisa melihat ciri-ciri penyusup itu. Saat polisi tiba, mereka mendengarkan ceritanya dan segera tahu dia berbohong. Kenapa polisi yakin sekali? Siapapun yang memakai kacamata pasti tahu kalau kacamata nggak berkabut waktu kita pergi dari ruangan yang hangat keluar ruangan yang dingin. Melainkan sebaliknya, Diki mengarang cerita ini karena nggak mau dimarahi istrinya gara-gara memecahkan patung itu. Suatu hari, seorang pria terjebak di tengah hujan lebat. Sayangnya, dia tidak membawa apapun untuk melindunginya agar tetap kering. Dia lupa membawa topi ataupun payung. Entah bagaimana, rambut di kepalanya sama sekali tidak basah. Kok bisa? Yap, pria ini gundul. Kamu punya 3 korek api, bisakah kamu membentuk angka 6 tanpa mematahkannya? Siapa bilang bentuknya harus angka 6 biasa? Ketiga korek ini sudah membentuk angka Romawi 3 sejak awal. Jadi, yang harus kamu lakukan hanya menyatukan bagian bawah 2 korek pertama menjadi huruf V. Dan kamu mendapatkan angka Romawi 6. Bayangkan kamu tidak tahu seperti apa bentuk gajah. Suatu hari, kamu pergi bersafari ria untuk melihat binatang bersama teman-temanmu. Salah satunya menunjuk seekor badak dan bilang itu adalah gajah. Yang lain menunjuk kuda Nil dan bilang itu juga gajah. Siapa yang akan kamu percaya dan kenapa? Kamu memang tidak tahu seperti apa bentuk gajah, tapi bukan berarti kamu tidak tahu seperti apa rupa kuda Nil atau badak. Jadi, kamu pun memutuskan untuk mencari teman baru.
Ini hari pertamamu di kantor, beberapa rekan kerjamu kelihatan agak jutek, tapi kamu nggak tahu kenapa. Tingkah mereka juga aneh, mereka nggak pernah istirahat minum kopi, dan juga bekerja minimal 12 jam sehari. Seorang sekretaris di meja resepsionis bilang perusahaan menyewa robot karena robot bekerja super keras dan tidak kecanduan kopi. Dia memintamu untuk menjauh dari mereka dan melarangmu mengajak mereka ngobrol karena mereka tidak diprogram untuk bicara dengan manusia. Tidak sulit membedakan pegawai mana yang robot. Bisakah kamu menebak siapa yang robot di antara Anna, Miko, dan Lucy? Miko yang robot. Cuma dia dari ketiga pegawai lain yang punya tombol saklar.